Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air. Berikut ini kami sajikan cuplikan video bersama Panglima tertinggi Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, yakni Gus Abbas Buntet, ketika mengisi acara pelantikan di Desa Talang, Kecamatan Talang ya, Kabupaten Tegal ya, kemarin malam itu ditanya oleh seorang tentang bagaimana sikap Gus Abbas Buntet, Panglima tertinggi Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, tentang fenomena munculnya Jatma Aswaja, yang mana kita sebagai warga NU tentu tahu bahwa NU itu mempunyai banom untuk memadai pengamal Thorikoh yang bernama Jatman atau Jamiyah Ahli Thorikoh Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah. Akan tetapi muncul aliran baru, ini namanya Jatma Aswaja. Beda-beda tipis, logonya juga sama, gitu. Ada bintang 9-nya, ada talinya. Ini gimana sikap kita sebagai warga NU yang baik? Nah, ini kita dengarkan, biar kita teredukasi bagaimana sikap Panglima tertinggi Laskar Sabilillah ini, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah ini, pada saat ditanya tentang fenomena munculnya Jatma Aswaja yang dinahkodai oleh Supi Dunia atau geng Pekalongan ini. Ya, kita dengarkan bareng-bareng saudara-saudaraku semua. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari ini di NU ada fenomena yang baru, di mana Thorikoh Jatman yang dimotori oleh Nahdlatul Ulama sekarang ada yang menandingi, yaitu Jatma yang berdiri baru, yang didirikan oleh beliau Bapak Lutfi bin Yahya. Menurut pandangan panjenengan, itu bagaimana korelasinya antara Jatma dan Jatman? Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala alihi wa ba'd. Masalah Jatma Aswaja yang diberikan oleh Abah Lutfi dengan Jatman. Setelah ada Jatman, lalu ada pergolakan, maka setelah itu timbullah Jatma Aswaja. Saya secara pribadi dan sebagai warga NU, saya sudah tidak bisa bicara apa-apa lagi. Saya tidak bisa berkomentar apa-apa lagi. Artinya, itu sangat disayangkan sekali. Kok bisa timbul seperti itu? Kalau memang para pelaku-pelaku Thorikoh itu adalah tujuannya tazkiyatun nufus, untuk membersihkan hati. Sebetulnya kalau seandainya kita mau legowo, itu cukup dengan Jatman saja, supaya masyarakat tidak bingung tentang masalah ahlu Thorikoh Mu'tabaroh Nahdiyah. Karena sejarah daripada Jatman itu juga diberikan oleh para ulama dalam proses betul ulama, dan betul-betul orang yang memiliki tingkat wira'i yang jauh dari kidib, yang jauh dari buhtan, yang jauh daripada az-zaif, yang jauh daripada al-akhlaqul madmumah. Maka dari itu Jatman ini menurut saya, Nahdlatul Ulama itu lebih memiliki akal sejarah dan memiliki nilai satu kualitas ketorekoan yang lebih daripada Jatman, karena Jatman itu baru. Tetapi karena secara organisatoris dipandang oleh hukum negara, itu adalah hak daripada seluruh warga negara mendirikan organisasi, ya silakan saja. Tetapi saya sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi kecuali satu saja.
menghimbau kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama untuk tetap berada di Jatman Nahdlatul Ulama. Jangan lari dari NU, jangan lari dari perjuangan Nahdlatul Ulama, jangan lari daripada perjuangan Jatman, karena Jatman inilah yang dibariskan oleh para ulama-ulama yang saleh, para salafun salih, dan memiliki ajaran sanad yang muttasil kepada Rasulullah, satu ajaran doktrin yang mustaqim, yang mewarisi daripada ajaran-ajaran para ulama, para aulia zaman dahulu, setingkat Imam Abdul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi, Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, Imam Abdullah Asy-Syattari, Imam Bauddin An-Naqsyabandi, Imam Abu Bakar Asy-Syibli, Imam Abdul Hasan As-Saqati, Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan yang lainnya terus Sayyid Ahmad At-Tijani. Itu yang mewarisi itu adalah diteruskan keilmuannya, suluknya, torekotnya, auratnya, zikirnya, filsafat kehidupannya, akhlak amaliyahnya oleh Jatman Nahdlatul Ulama. Memiliki satu akar yang lebih kuat, memiliki satu pandangan yang lebih jernih, karena sudah teruji bertahun-tahun. Jatman itu hampir sama dengan NU menghadapi satu cobaan antara Islam dan Islam. Saya hanya menghimbau, hanya bisa menghimbau kepada masyarakat NU dan masyarakat Indonesia, mari kita untuk tetap berada di Jatman Nahdlatul Ulama Indonesia dari NU. Itu saja. Adapun masalah Jatma Aswaja, silahkan saja, itu adalah haknya mereka untuk mengadakan, karena secara tata negara, hukum negara mungkin boleh-boleh saja kalau, tapi secara sosial, spiritual, keagamaan, Jatman Nahdlatul Ulama itu insya Allah lebih barakah, lebih karamah. Tujuan didirikannya juga, tujuan pendiriannya dan proses pendiriannya juga sangat luar biasa, penuh dengan satu karamah dari Allah, ma'unah dan khulusun niyah, ya, hati yang bersih, niat yang jernih, pandangan yang baik daripada salafun salih, untuk menghimpun, tujuannya satu, untuk menghimpun orang-orang yang takut kepada Allah, suluk kepada Allah, melalui tarekat yang para ulama. Maka tujuan pengajian semacam ini dimiliki oleh para orang-orang yang menghimpun dalam hati, para aulia, bukan kaleng-kaleng, karomahnya bukan sembarang, betul-betul luar biasa, betul-betul terbukti. Maka dari itu saya hanya satu mengatakan, mari kita kembali kepada Nahdlatul Ulama, kita kembali kepada Jatman Nahdlatul Ulama, untuk khususnya pada warga NU. Mari kita kembali ke Jatman yang sekarang baik, yang sekarang itu ya Halmani, Bayi Halmani, itu saya harapkan cuma satu. Saya tidak bisa berkata apa-apa kecuali hanya menghibur pada warga NU. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi apa yang disampaikan oleh Gus Abbas Buntut, ya, Panglima tertinggi perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, ketika ditanya tentang fenomena munculnya Jatma Aswaja atau Jamiyah Al-Mu'tabaroh, tidak ada an-nafiyahnya, ahli sunnah wal jamaah yang dinakodai geng Pekalongan ini, kita sebagai warga NU ya kembali ke NU. Sebagai warga NU yang baik tentu akan tetap mempertahankan Jatman, bukan Jatma Aswaja. Jadi jelas saudara-saudaraku, mosok bilani pembangkang untuk PBNU, untuk NU, ya ke-NU-an kita dipertanyakan. Jadi jelas sikap Gus Abbas tetap membela Jamiyah Nahdlatul Ulama. Jadi kalau hari ini kalau ada orang yang mengatakan adanya perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah ini bertentangan dengan akidah Jamiyah Nahdlatul Ulama, ini sangat sayang sekali, sangat disayangkan. Ini jelas apa yang disampaikan Gus Abbas ini mempertegas keadaan bagaimana sikap perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, karena beliau adalah Panglima tertinggi PWI-LS. Terima kasih saudara-saudaraku, tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.